Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama bersyukur. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Salawat dan salam semoga tetap dan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama ikuti dan kita dengarkan tausiah Mau'izatul Hasanah, uraian ilmu dari Kiai Haji Agus Mukhlason Rasyid, pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru Bangsal Mojokerto. Mari kita sama-sama mengikutinya. Qala musannifu rahimahullah, iradatuka utawi karep ira at-tajrida ing makom tajrid ma'a iqamatillah, ketika Anda menginginkan makom tajrid tetapi posisi Anda saat itu masih diletakkan Allah makom sabab. Iyaka terhadap siro, terhadap Anda fil asbabi ing dalam makom sabab iku min syahwatil khofiyati, termasuk kepentingan nafsu yang lembut halus. Apa makom tajrid, apa makom sabab? Ini yang perlu kami jelaskan. Makom tajrid itu adalah makom di mana ketika Anda membutuhkan keperluan kepentingan jasmania atau duniawiyah, katakan uang, Anda nggak pakai kerja. Loh kalau gitu ngingu toyol Gus, gitu-gitu ya? Bukan. Bukan. Anda nggak usah kerja, sedangkan kebutuhan Anda itu dicukupi Allah dalam rumah tangga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu barang siapa yang memegang takwa, maka ketika saat punya posisi rencana persoalan yang susah dibuka, kadang-kadang tahunan Pak. Contoh misalnya jenengan iki punya tanggungan, tahu tanggungan ya, hutang. Orang di dunia itu kalau hidupnya tidak punya hutang kurang semangat Pak, kurang semangat katanya gitu. Kita punya persoalan, yang persoalan itu entahlah yang sulit dibuka, sulit dibuka, entah sebab apa. Walaupun bukan persoalan hutang tok, enggak hutang aja ya, tidak lah Pak. Banyak persoalan-persoalan masalah yang susah dibuka lagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Kalau kau ingin betul-betul itu bisa dibuka, alias masalah apapun itu mesti ada solusinya, nah, berarti Anda harus bertakwa. Takwa di sini zahiran wa batinan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Haqqa tuqati. Jangan takwa abal-abal, Pak. Takwa abal-abal itu gini. Menjalankan perintah, meninggalkan larangan secara fisik. Secara zahir jasmani aja. Tapi secara ruhaniyah takwa ini tidak Anda laksanakan. Itu namanya takwa abal. Menurut saya lu ya. Menurut saya. Kalau takwa itu harus haqqa tuqati. Masalahnya ayatnya di situ Tidak hanya ittaqullaha, hanya itu enggak. Ditambahi haqqa tuqati dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Kalau jasmani kita sudah taat pada Allah, meninggalkan larangan, menjalankan perintah, hati juga jangan suka marah-marah, hati jangan suka hasud, hati jangan suka riya, hati jangan suka takabur, hati jangan suka merasa ngaku-ngaku. Lah iki takwa. Haqqa tuqati. Barang siapa yang memegang teguh takwa ini ayatnya, maka persoalan apapun itu pasti dibuka. Artinya mesti Allah mendatangkan satu solusi, jalan, solusi. Yang terpenting bagaimana kita menjalankan takwa ini, kendaraannya apa. Sampai ya kudu punya wirid dong. Artinya wirid itu yang mendorong takwa Anda merapat, wa aslimu lahu, pasrah terhadap Allah masalah ini. Ya Allah, aku gak mampu tak serahno masalah ini terhadapmu. Kalau Allah bapak ibu sing nyelesekno, wonten sing gak selesai, jangan terima cara akal ya, terimalah dengan iman. Kalau menerimamu dengan iman, pasti jenengan akan yakin kalau semua itu akan selesai. Jenengan misalkan punya tanah, dijual nggak laku. Jangan salahkan dulu mempunyai opini, oh disumpet si A si B dipasang santet. Bukan bos. Kata Syekh Ibnu Athaillah, jangan kau sibuk memprediksi hati orang, sibuklah prediksi hatimu sendiri. Tergantung Anda pakai kendaraan apa. Kau ke Surabaya pakai kendaraan sepeda pancal boleh nyampe ya Wan, cuman lama. Pakai sepeda motor boleh ya nyampe, tapi nggak bisa lewat tol lah gitu ya. Pakai mobil lebih cepat lagi karena bisa lewat tol, apalagi pesawat. Tergantung kendaraan Anda itu pakai apa, terserah. Yang terpenting adalah ketika Anda melakukan menumpai, menunggangi, betul lah, menaiki kendaraan itu, posisi Anda harus takwa. Bagaimana bisanya takwa? Ya sirul asrornya itu fungsikan. Biar Anda tidak ngaku-ngaku, itu af'al Anda. Biar Anda itu menetapkan itu semua af'alullah. Apa itu af'al itu? Pekerjaan, gerakan, penggawean. Itu loh. Kita belajar untuk seperti itu. Bon. Itu makom tajrid Pak ya. Biasanya makom tajrid itu
cara kita secara jasmaniah kurang normal. Pokoknya kita nggak bisa kerja karena tenaga, Pak. Bisa karena kita tua, sudah nggak kuat lagi untuk bekerja. Udah lewat makom tajrid. Tapi harus punya kendaraan loh ya. Istilah gampangnya saya ngomong, seakan-akan kau jadi dukun. Tapi enggak jadi dukun. Anda punya wirid, dengan wirid itu akan memunculkan karomah, tapi tidak terlepas dari takwa. Syaratnya jenengan iki ibadah ing ngersane Allah saya suwi. Semakin lama tambah bagus. Baik ibadah secara jasmani, lebih-lebih ibadah secara rohani. Masalah takwa itu tidak hanya secara fisik, ya juga secara rohani. Makanya ayatnya haqqatu qotih itu. Ini konsekuensinya ada di situ. Konsekuensinya ada di situ. Wes. Jadi itu nanti yang mendatangkan Allah sendiri, dengan cara Allah sendiri nanti. Satu, makom sabab. Apa itu? Makom di mana ketika jenengan ini membutuhkan kebutuhan duniawiyah, harus kerja. Harus kerja. Entah kerjanya apa, sesuai dengan keahlian porsi Anda masing-masing. Jualan, ya jualan. Oh, saya itu sukanya itu apa namanya, maklaran. Ya udah maklaran. Entah maklaran apa itu. Oh, saya itu petani. Ya petani. Oh, saya suka pabrik, silakan. Kita tatkala diposisikan Allah di makom sabab seperti ini, jangan sekali-kali mempunyai keinginan makom tajrid. Enak makom tajrid itu nggak kerja ya, nggak kepanasan, nggak berat, tinggal duduk, wiritan, ibadah, menata takwa dohir, menata takwa batin. Jangan. Manakala Anda masih ma'ikomatillah, kalau kau masih diletakkan Allah di sabab, jangan punya keinginan itu. Mengapa kita tidak diperbolehkan? Karena itu ada salah satu keinginan syahwat nafsu dalam dirimu yang halus. Enak rek, jadi wong sing dihormati, banyu disebul kanggo ngombe orang sakit sembuh, dituahkan lah, ngene ya, enak, dihormati, dituakan. Lah, ingat, itu adalah jebakan nafsu khafiyah yang sangat samar. Yang sangat samar. Lah terus keinginan yang seperti itu bisanya tidak menjadi kepentingan syahwat yang samar. Bagaimana? Gini Pak, ini tapi tidak ya Pak, tidak di mata manusia ya, memang betul-betul dalam hati. Fanakan semua atas pengakuan dalam sebuah irodah atau kehendak tadi dalam dirimu.
Bila mana itu kau masih kau akui itu kehendakmu, dengan pertimbangan kau ingin menduduki perkara yang lebih ringan, lebih enak daripada berat, maka itu masih khofiyah. Itu masih nafsu yang, kepentingan nafsu yang sangat halus. Udah nikmati makom sababmu. Nikmati, walaupun berat, nikmati. Ibu kok ya diletakkan kerja ini kerja itu, udah nikmati sambil dalam hati Anda tetap memegang teguh etika terhadap Allah. Apa etikanya? Mau kerja, paling tidak mau kerja dalam hati jenengan minimal berbicara apa, saya kerja karena Allah. Artinya bisanya saya kerja karena dikerjakan oleh Allah. Minimal Bu, mau Pak, mau kerja seperti itu. Saya tidak akan pernah bisa bergerak bekerja kalau tidak digerakkan oleh Allah. Minimal urusan di tengah jalan pas kerja lalai terhadap Allah, tidak apa-apa. Istilah kendang tutup kendang, buka kendang tutup kendang. Tengah kosong loh, tapi kok enak suaranya dintak tung. Jadi awal iku ingat pada Allah, akhir juga ingat pada Allah. Di tengah-tengah jenengan gak ingat karena kesibukan itu. Wis gak apa-apa, itu proses Pak. Nanti kalau kita sudah terbiasa untuk zikir terus kepada Allah, nanti akan nilainya tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus. Yang kosong nanti akan sedikit demi sedikit akan tertutup. Pun. Wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fitajrid in khitatun anil himmatil aliyah. Tatkala Anda diletakkan Allah di makom tajrid, iki kebalikan. Jangan sekali-kali kau itu kepingin menginginkan di makom sabab. Jangan. Apabila Anda seperti itu, artinya menginginkan dan ke makom sabab, itu bentuk keploroti. Tahu keploroti? Bahasanya keploroti loh. Ya turun. Keturunan gitu nih. Bahasa Jawa lho rek enak keplorot. Apa ya? Turunnya derajat Anda dari derajat al-aliyah. Turunnya derajat Anda yang tadinya itu derajat di mata Allah, itu kau bisa menjaga takwa baik secara fisik maupun batin, Anda itu mudah. Tapi ketika melihat Pak Haji jenengan kerja seperti itu, 1 bulan omsetnya berapa? Ratusan juta ya. Kedelengan, pingin, kan melorot. Padahal dia itu di dalam makom tajrid dicukupi Allah. Cuman mohon maaf, Allah mencukupi itu tidak melebihkan. Apa butuh saya rokok? Ada, misalkan. Tapi Allah tidak melebihi, tidak melebihkan kecukupan ini. Pokoknya dia itu tidak sampai kekurangan.
berhubung melihat gebyare dunya tangga, wah duwe montor lak penak ngoten ya. Mohon maaf, makom tajdid iku nggak boleh ngelirik tangga, dunyane tangga. Tetangga kita bisnisnya lancar pak, dal omsetnya, mobilnya aja 5. Nggak boleh ngelirik gini, nggak boleh. Artinya kepingin untuk seperti itu nggak boleh. Dikasih rokok 1 ya nggak boleh minta 2. Itu tajrid itu. Abot memang tajrid itu. Satu sisi takwa secara fisik dan secara batin harus tambah meningkat. Intinya nggak boleh minta, bos. Nggak boleh minta, nggak boleh. Kalau dikasih nggak boleh nolak. Mohon maaf ya, ini manakala nanti bila mana tabrakan dengan hukum syariat, saya mohon maaf, sebetulnya tidak tabrakan, sebetulnya tidak gap, enggak. Tentang doa, dia itu tidak berani pak minta pada Allah. Lebih-lebih permintaan ini ada kaitannya dengan urusan kebutuhan jasmani, nggak berani. Karena beliau-beliau ini Bapak Ibu punya sistem dan pedoman. Apa pedomannya? Mohon maaf ya, kita setiap detik dilayani Allah, digratisi Allah, napas tidak boleh bayar. Allah gratis itu. Dikasih napas, bisa keluar, bisa masuk. Harganya berapa itu? Coba aku tanya, jenengan misalkan 1 jam, jangan bernapas ya, tak kasih 10 juta. Milih mana? Halo? Jelas napas. Berarti nggak bisa diukur dengan urusan dunia. Gini pak, beliau itu takut dimarahi Allah. Kau itu minta mobil, padahal napas setiap saat dan waktu itu kau tidak saya suruh untuk ganti. Kalau kau ganti berani berapa kau? Akhirnya nggak berani pak. Jangankan pak, mohon maaf, minta mobil, makan aja nggak berani kok. Dikasih yo silakan, gak dikasih yo silakan. Tapi gak mungkin Gusti Allah iku gak ngasih. Wong kula gak njaluk ning ngarepku yo jajan yo untuk sakmene kae iki. Paham maksudnya? Inilah bentuk Allah itu. Lah nyapo ngene ya bahasa Indonesia. Kuwi njaluk-njaluk sing gak kok jaluk tak gemehne kok ngene lho. Piye iku bahasa Indonesia nih? Mengapa kau minta-minta terhadap aku? Apa yang tidak kau minta saya kasihkan. Apakah saya ini termasuk orang yang Tuhan yang meleki, pelit? Sebab mintamu itu menunjukkan bahwasanya saya, kata Allah, adalah Tuhan yang pelit. Pelitku kok keler-keler ning dalan. Kadang-kadang mohon maaf Pak ya, memang semuanya karena makom ya, karena kelas, nggak boleh kita salahkan. Waktu saat kita dulu itu masih belum mengenal tentang tasawuf, belum mengenal tentang hukum hakikat makrifat, dongo itu sampai direwangi nangis. Ya Allah, malam hari besok Bang Ajeng mriki. Allah, ya jangan disalahkan dulur, karena memang semuanya itu makomnya
masing. Sudah benar, jangan disalahkan. Berilah pengajaran bagaimana dia itu ningkat makom gitu loh. Jangan kamu itu salah, jangan gitu. Sebab kita manusia itu makomnya juga bertingkat-tingkat. Anak kelas SD kelas 1 jangan disamakan kelas 2. Yang kelas 3 juga begitu. Semuanya biarlah mengikuti proses waktu-waktu yang sudah ditentukan Allah. Kalau kita mau meletakkan wilayah sini, nggak ada yang perlu disalahkan. Nyun sewu, ndoli yo gak usah kok salah kira. Prosesian. Mungkin dia itu keterbatasan, mohon maaf loh ya, wis judek, banyak utang, nggak ada kerjaan, akhirnya dodol iki wis. Makanya jangan menyalahkan orang dulu sebelum kita selidiki persoalannya. Siapa tahu dia mencari makannya anaknya nggak ada kerjaan, terus dia sampai melakukan itu kayak gitu. Itu makom sabab. Makom sabab. Ngapunten, sontok pilek kula. Bon. Tak sak maneh Pak Masian. Tisu ini tak sak maneh, gak apa-apa ya. Bon. Khawatir saya. Bon. Terus bagaimana kita ketika saat ada satu keinginan untuk ke asbab dikarenakan kelihatannya mewah itu? Motivasi saya, jangan. Urungkan niatmu dari tajrid ke sabab itu, urungkan. Karena di mata Allah, manakala kau akan nyemplung di sabab, padahal kau ditajrid, di mata Allah kau akan kelorot. Takwa haqqa tuqati, pasti nanti kau akan sering lalai pada Allah ketika saat kau itu di dalam makom sabab. Jadi dipikir orang yang mobilnya 5 itu mesti enak semua. Tanya dulu, jangan kita menyana. Apa mungkin dikira mesti enak? Tenang tah hatinya ketika dia itu pabriknya itu 10. Kita memandang kayaknya enak Pak ya, kayaknya bahagia. Tanya sama beliau-beliau, dia diletakkan di asbab, dia mengatakan saya sering lupa pada Allah. Dengan adanya persoalan-persoalan di dalam bisnis saya lupa sering hati ini pada Allah. Lah, jenengan di makom tajrid lebih indah, lebih nyaman, lebih nikmat bersenggama dengan Allah setiap saat dan waktu. Janganlah kau ketika melihat tetanggamu itu di makom sabab itu kelihatan wah, jikalau kau mau ke makom situ sabab itu termasuk kelorote turunnya makommu di mata Allah atau di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah. Ayo, kalau nggak percaya, Anda pasti akan justru semakin lupa
pada Allah. Alhaakumut takasur. Mohon maaf, mana yang menjadikan lalainya rohaniah hati pada Allah untuk tidak bisa zikir? Karena bermegah-megahan dengan kesenangan dunia. Sampai kapan hal itu terjadi? Hatta zurtumul maqabir, sampai mati, Pak. Sehingga Allah mengingatkan kita di dalam surah Az-Zumar ayat 7, ayat 40, ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Wahai jiwa-jiwa yang ketarik dengan selain aku, misalnya aku Allah. Wahai jiwa-jiwa yang ketarik bersukaria dengan kesenangan dunia, lekaslah kau kembali pada Tuhanmu. Lekas kau kembali. Lah kembalimu jangan sampai min qabli ayyatiyakumul adzab. Adabu, kembalimu jangan sampai menunggu kematian. Jikalau kembalimu itu menunggu kematianmu sebab kau waktu demi waktu disibukkan dengan bisnismu, tsumma tunsorun. Ingat, kasar loh Pak, ini peringatan kasar. Ingat, kau tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Inilah su'ul khotimah, naudzubillah. Mafhum mukhalafah dari ayat itu, kebalikan maksud daripada ayat itu. Sing sapa wonge, barang siapa yang kembali kepada Allah sebelum kematian, maka lanafi di situ tidak berlaku. Akhirnya summatun sorun, kau akan mendapatkan pertolongan. Az-Zumar ayat 54 itu tadi. Keras Pak ini. Mengapa Allah sudah memperingatkan dengan keras? Karena sebentar lagi Allah akan menghukum umat manusia. Entah, saya tidak tahu. Yang pasti itu terjadi. Sebab ini pun kinayah, ini sudah kinayah. Saya diperintahkan untuk menggelar peringatan yang keras ini adalah semata-mata datangnya dari Allah. Ini sudah kinayah, sanepan, isaroh. Kalau Allah nanti, seruan Allah itu tidak diindahkan oleh umat manusia, pasti Allah akan mengutus utusannya yang berupa malaikat penghancuran. Lihat sejarah-sejarah sebelum para nabi dan rasul, zaman nabi dan rasul dulu. Kesimpulannya cuma satu, para nabi rasul mengajarkan dinul haq tidak diterima, ditolak, akhirnya dihanguskan Allah. Ganti lagi, generasi berikutnya sama, dihancurkan. Nggak jauh berbeda sekarang. Kalau nggak percaya lihat. Tapi saya yakin itu akan terjadi, entah kapannya pasti terjadi. Oleh sebab itu, wahyu Allah mengapa menurunkan itu berangsur-angsur melihat situasi. Mengapa itu diturunkan? Mesti ada asbabun nuzul, Pak. Setiap ayat Allah turunkan mesti ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul apa? Sebab-sebab turunnya. Sebab apa? Itu tadi. Mengapa Allah menyuruh untuk lekas kembali? Sebab ruhaniyah manusia mayoritas lari dari Allah, bersukaria terhadap selain ini. Asbabun nuzulnya akhirnya diturunkan. Laksana logika ini, Pak.
Mengapa kita menyuruh anak kita untuk memegang sapu membersihkan rumah? Itu asbabun nuzulnya, sebabnya rumah kotor. Bu, saya lapar Bu. Lapar Bu. Tolong Bu masak. Saya merintahkan ibu untuk masak. Itu sebabnya saya lapar. Umpama saya enggak lapar, mengapa harus menyuruh masak? Enggak Pak. Paham ya maksudnya? Seperti itulah Allah menurunkan ayatnya itu. Bapak Ibu, manusia kembali kepada materi. Manusia itu diletakkan Allah baik di makom asbab dan makom tajrid, secara hakikat tidak pengaruh. Manakala ini artinya sama. Jenengan yang dilewatkan Allah mencari maishatud dunya lewat kerja. Jenengan yang diletakkan Allah mencari maishatud dunya tidak lewat kerja. Itu tadi Allah mencukupi. Sama di mata Allah manakala Anda ini ruhaniyah tetap bilwadil muqaddas itu asamaan faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Kalau kedua-duanya ini memegang teguh tali Allah, maka di mata Allah, indallah itu sama kedudukannya, sama. Walaupun jenengan jadi tukang apa namanya Pak, becak, tasik wonten, masih ada di sini becak, masih boleh ya. Walaupun kerjaan jenengan itu becak Pak, wis becak kan paling sontak rendah toh, rendah lagi pemulung ya, itu paling rendah. Itu di mata Allah sama dengan saya yang punya pabrik ribuan, sama di mata Allah. Manakala jenengan dan saya itu betul-betul memegang teguh tali Allah. Dan si B ada di makom tajrid, sama juga, sama. Dia selalu ibadah secara jasmani maupun rohani. Ini di mata Allah sama, manakala sama-sama memegang tali Allah. Tapi di mata manusia gak sama bos. Kalau saya tukang pemulung, siapa sih ngundang tahlil? Mukhlasan, alah paling ya jajani sak klutik, mulih takirani ya sampun. Mohon maaf lo ya, mohon maaf. Sapa sing ngundang iki Cak Man? Wih, jenengan iki pabrik 1000. Wah, semangat. Di mata manusia Anda dihormati sebab dunia yang dititipkan Allah terhadap jenengan. Lebih menghormati jenengan orang lain itu daripada saya. Apa sih kerjaan ini mukhlason ini? Pemulung. Pemulung. Wis digawe tulinan pemulung. Iku di mata manu, tapi di mata Allah sama dengan kula, dengan saya, manakala sama-sama memegang tali Allah. Mana tali Allah itu yang dimaksud? Buka di dalam surah Al-Baqarah 256. Itu tali Allah. Wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Barang siapa yang hatinya ruhaniyah meninggalkan ruhaniyah, bukan jasmani loh Pak ya. Barang siapa yang hatinya atau ruhaniyah meninggalkan cinta selain Allah, berarti yang dimaksud selain Allah itu adalah hubbus syahwah.
maka wa yu'min billah, maka cintanya pasti hanya pada Allah. Kalau ngomong iman konteksnya, barang siapa yang imannya telah meninggalkan selain Allah, wa yu'min billah, dan dia imannya betul-betul pada Allah, Contoh Pak, permisi nggih, di depan saya niki wonten buah napa Pak nih? Semangka. Tolong nggih, kula dahar nggih. Nyuwun sewu. Kalau tidak disanepokno ngene isara gak mangan-mangan aku. Mohon maaf. Manis. Nafsu dan akal iki kongsi, Pak. Membisiki alladzi waswisu fi sudurin nas, di dalam dada saya. Untuk beriman, munculnya, datangnya manis itu dari semangka. Padahal semangka ini makhluk, betul? Nafsu itu membuat seperti itu. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Untuk melalaikan imannya itu, untuk dijerumuskan terhadap makhluk yang berubah semangka. Itu penggaweane nafsu memang. Berkongsi dengan akal untuk mengabari terhadap ruh supaya beriman terhadap apa yang dikatakan oleh nafsu, bahwasanya manis sumbernya datang dari semangka. Sama Nabiullah Adam alaihissalam terjerumusnya karena itu. Iblis mengatakan, Adam, kamu tahu khuldi itu maknanya apa? Kekal. Jikalau kau tidak mau makan, kau tidak akan kekal di surga. Adam, akali ngomong bener, nek gak mangan ya gak kekal. Sama, nek gak mangan iki gak mungkin datangnya manis. Akal kan masuk wae. Terus iki akal sing kotor kasihan Pak. Akhirnya apa? Allah berpesan wala taqrabu hadis sajarah, jangan mendekati. Ternyata didekati, akhirnya makan. Ya sudah. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa meninggalkan iman, manis itu datangnya dari nama iki semangka, maka wa yu'min billah, maka dia akan bisa bertemu Allah di semangka. Ingat, huwal awwal wal akhiru wadz zahiru wal ba. Allah itu ya ning jerone, di dalam semangka ya di luar. Sampean gak akan dong manakala jenengan ini tidak laku fal ya'mal amalan sholihan. Gak akan dong. Apa dong ya? Gak akan klik percaya, oh iya Allah di dalam. Nah kalau Allah di dalam gak kelagepen nih. Loh. Al-Hadid ayat 3, tolong dibuka. Maksudnya dohir yang bagaimana, maksudnya batin itu yang bagaimana. Itulah subhanalladzi asra bi abdi, zat hidup. Yang zat hidup Allah itu tidak bisa kau hijabi apapun, nggak bisa, boten saged, tidak bisa, di mana-mana dan tidak kemana-mana. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa qala aidon. Wujudnya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Di mana? Kita olehnya nggak tahu, mata hati kita memang masih tergolong mata hati yang buta, Bapak Ibu. Inilah persoalannya, iman yang terhadap makhluk inilah yang menjadi hijabnya saya. Akhirnya Allah tidak hakul mubin, tidak nyata atas kebenaran di dalam kewujudannya itu. Belum bisa, Pak. Makanya barang siapa yang meninggalkan iman selain Allah, yang disebut at-taghut, ini makhluk. Padahal kita itu banyak
dibisiki nafsu, godong goyang, ngomong percaya kalau itu sebab angin sing goyangkan, padahal Allah di dalam dan di luar angin. Kita langsung mengatakan sebab iso goyang karena didorong oleh angin. Angin makhluk bukan Pak? Makhluk. Kau tidak bisa melihat angin mata dohir. Kalau kau bisa melihat angin dengan mata batin, maka akan nyatalah Allah itu dalam dirimu. Kau hanya bisa merasa, rasa dingin, rasa macam-macam. Jangan kau punya iman goyangnya daun itu sebab yang menggoyangkan mutlak angin. Jangan. Angin itu diizini Allah untuk menggoyangkan. Berarti angin itu adalah majasnya Allah, Bapak, Ibu. Majasnya Allah. Bukan angin itu wujudnya Allah. Majasnya. Itu benar tapi salah. Majas itu kan gitu. Boleh dikatakan benar, boleh secara akal memang boleh ya, tapi aslinya salah. Kok dikatakan salah? Iya, yang menggoyangkan itu hanyalah Allah. Sama dengan gini Pak, mungkin ya kita waktu kecil dulu ke sungai, ditanya sama tetangga kita, Jung, kali ini milih ya Jung, kayak gitu tuh ya. Ger, kali ini milih ya. Sungainya mengalir lah. Kan salah Pak, itu pertanyaan. Masa sungai itu mengalir? Yang mengalir itu adalah air. Kalau sungainya yang mengalir, habis itu tangkis. Nah gitu toh. Iku jenis majas mursal, boleh walaupun salah. Ngoten. Siapa yang menerpa menggoyangkan daun, angin, boleh tapi salah itu. Ya sing bener siapa? Allah. Bingung Pak, orang yang nggak paham. Itu adalah bahasa hati. Allah itu bahasa hati. Bagaimana dikatakan di mata Allah sama kedudukannya itu antara asbab makom sabab dengan makom tajrid, manakala sama-sama membawa tali Allah, karena dia telah meninggalkan iman selain Allah, dia hanya berimannya pada Allah. Pertanyaan saya, manakah zikir yang menghantarkan hatimu pada iman seperti itu? Jawabannya hanya di zikir sirul asrar. Zikir jahar nggak bisa Pak, kita hanya menyebut Allah Allah. Zikir siri khafi nggak bisa Pak, kita masih menyebut ismudzat, Allah dalam hati. Tapi kalau sirul asrar, tadi ketepatan tadi ada request, ada yang tanya tentang sirul asrar. Oke, tak jabarkan. Biar gak bingung ya. Di dalam Al-Quran kita mengenal zikir la ilaha illallah. Ini melahirkan zikir jahri. Kita juga mengenal la ilaha illallah. Kita ini melahirkan zikir sirri. Di dalam Al-Quran juga kita mengenal zikir la ilaha illa anta, melahirkan zikir sirul asrar. Di dalam Al-Quran sebagai puncak wahyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para rasul sebelumnya itu, la ilaha illa ana fa'budun, melahirkan yang disebut zikir
fana'u dzikri. Bon, yang perlu kami jelaskan kronologi Sirul Asrar itu zikir yang bagaimana. Kedua-duanya ini Bapak Ibu, ya. Inilah zikir hakikat menuju makrifat. Kalau bahasa hikam nanti akan dijelaskan. Ada zikir jali, zikir khafi, zikir hakiki. Ini zikir hakiki. Zikir yang tanpa ngucap, diem, baik secara jasmani maupun rohani hati. Diemnya itu justru masuk di dalam pos yang disebut su'aul basyirah. Apa su'aul basyirah? Dalam hati sampan itu ada cahaya iman bahwasanya tidak ada yang lain yang berperan, semuanya itu datangnya dari Allah. Hati jenengan itu sudah ada pangroso, pangiman, yang legi manis itu sumbernya tidak dari semangka tapi dari Allah. Manakala hati jenengan itu sudah ada iman yang seperti itu, maka itu tertanda sudah su'aul basyirah. Lah gak bunyi toh? Mboten bunyi. Ketika Anda mengasah terus, mengistiqomahkan terus zikir tersebut setiap saat dan waktu, apapun hal itu bisa Anda lakukan ketika takbiratul ihram. Siapa yang menggerakkan saya ini? Hatimu itu ada rasa, ada iman, kehadiran Allah dalam dan di luar tubuhmu yang menggerakkan. Terus itu dibawa sampai kapanpun. Bukrata wa asila, mulai pagi sampai sore. Cara bahasa sholat aktivitas mulai takbir sampai salam. Manakala terus itu kamu asah zikir itu, maka Allah nanti akan meletakkan dirimu. Kelihatan abu sing mriko. Ibu kelihatan ya? Ainul basirah. Apa? Ruhaniyahmu itu bertemu Allah. Inilah sing kula maksud nanti di dalam hikam disebut zikir nafi isbat. Ketika su'aul basyirah berkumandang, ini adalah menafikan. Ayatnya Al-Baqarah tadi 256. Itu loh tali Allah. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah, barang siapa meninggalkan iman selain Allah. Ini tadi aku awalnya iman manisnya dari semangka, sekarang enggak. Dari Allah. Berarti untuk membuktikan di situ pangroso su'aul basyirah. Asah terus itu. Nanti Allah sendiri yang akan meletakkan ruhaniyahmu di ainul basyirah, bertemu pada Allah. Tapi syaratnya selain Allah dalam dirimu harus fana, termasuk dirimu he si salik, termasuk dirimu he ruh, fana, gak berlaku, ngelendang. Wis. Ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Disebut wong makrifat ya ngene iki Pak, wis gak merasa dirinya yang melakukan la haula wala quwata, semua datangnya hanya dari Allah. Inilah teladannya Kanjeng Rasul. Kita berapa persen? Ya terserah, sak mampu-mampu jenengan.
Jadi yang dimaksud makrifat bertemu Allah itu bukan roh itu bisa melihat wujudnya Allah, bukan bos. Yang melihat wujudnya Allah itu Allah sendiri. Yang tadinya itu aran roh mayo, Pak. Paham? Paham? Aran roh itu hilang. Aran hidup. Sing jobong ini penasaran ini. Krusial loh ini ya. Nanti kalau sudah waktunya pasti akan kusampaikan tanpa. Jadi nama ruh la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Yang melihat itu enggak ada, mata untuk melihat juga enggak ada. Nama Allah yang dilihat itu semuanya fana. Tari aran apa, Pak? Embo. Inilah jawabannya. Laisa lahu kamislihi syai'un, laisa kamislihi syai'un. Ya udah. Bapak Ibu, jane ngaji iki ya penak. Ndadekno tentrem ayem ati jenengan. Estu. Cuman bagi jenengan, bagi yang lain yang tidak mau ya mungkin roti rasa tai. Ya ngapunten lah. Semuanya itu butuh proses. Ngoten Pak Pun. Terus nanti kalau sudah di Ainul Basirah, maka Allah dengan sendirinya meletakkan Hakul Basirah. Hakul Basirah. Hakul Basirah menyatakan gambaran ngeten Pak, gambaran ya. Sampai saya kasih tahu. Pak Bu, di dalam kopiah iki ada rokok. Anggap sampean tidak pernah tahu. Nggih? Iki contoh mawon. Sama halnya dengan Pak Bu, munculnya manis itu dari Allah. Bukan dari semangka. Semangka laksa kopiah, Pak. Kita tidak akan pernah tahu terhadap Allah karena tertutup dengan semangka makhluk iki. Aku sing mangan sama yang ngrasakno. Inilah su'aul basirah. Anda sudah dikasih tahu oleh Allah tentang ilmu iman bahwasanya semua yang berafal itu hanya Allah. Dasarnya ada. Lihat Al-Baqarah 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Mulai jagat etan sampai jagat timur. Jagat timur sampai jagat barat. Makhluk sekecil apapun itu Allah yang menguasai. Bahasa sederhana saya mengartikan geraknya semua makhluk, debu pun itu yang menggerakkan hanyalah Allah. Artinya tidak akan bisa bergerak makhluk siapapun manakala tidak digerakkan Allah. Yang namanya semangka tidak akan pernah ada rasa manis manakala tidak diizini Allah manis. Akhirnya sama Pak, di dalam kopiah ini yakinlah ini rokok. Tapi belum ketemu loh Pak, belum ketemu. Asahlah bagaimana Anda bisa bertemu Allah yang sudah Anda yakini itu. Carilah cara bagaimana untuk bisa melihat yang namanya di dalam kopiah itu ada rokok. Otomatis ini harus dibuang Pak, harus dikeluarkan dari perkara yang menutupi rokok.
otomatis tauhid dalam hati Anda lepasno Pak, lepaskan. Lah sing ngelepasno ya Allah dewe, Allah sendiri. Kita cukup untuk berzikir itu aja. Kalau itu sudah dianggap Allah lepas, ainul basiro, melihat jenengan. Akhirnya hakul basiro suruh mengatakan betul rokok. Kalau sudah imannya makrifat pada Allah, nggak akan mungkin jenengan ketipu nafsu Pak. Kalau jenengan sudah menyatakan itu rokok, saya bilang, Pak, Bu, ini jemblem. Percaya? Nggak percaya. Sekali rokok tetap rokok. Ketika jenengan makan ya Allah, ketika jenengan minum ya Allah, ketika jenengan sholat ya Allah, apapun Allah, di masjid ya Allah, dindoli ya abot nggih, ngomong dindoli terus Allah si belajar di sini abot ngaten dah wis. Akhirnya otomatis Allah meletakkan di fana'ud dzikri, muncul dari la ilaha illa ana, yang bergelora dalam hatimu itu tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Yes. Kesimpulan, apapun status makom kita, ayo nikmati, bersyukurlah pada Allah yang memberikan, dan berbuatlah amanah di dalam makom kita masing-masing dengan cara asah terus zikir sirul asrar jenengan, asah. Sebab dengan itulah Anda akan bisa dimasukkan Allah dalam kategori abdan syakuron. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini sing dimaksud syukur itu. Syarat dikatakan syukur itu benar manakala yang diberi itu tahu siapa yang memberi, yang diberi tahu terhadap yang memberi siapa, Allah. Selama ini umat Islam itu digoyang sana digoyang sini, akhirnya sibuk dengan goyangan, lali dengan Allahnya. Sehingga Rasulullah sendiri dulu sudah bersabda, besok di akhir zaman umatku banyak, tapi seperti buih di lautan. Ketendang sana, ya sana, ketendang sini, nggak ada pegangan. Karena apa? Karena iman kita Pak belum makrifat. Kata Rasul belum ihsan. Iman kita masih ukil-ukil, belum jejak. Kata Rasulullah, iman yang jejak, iman yang ihsan, anta budallaha ka'annaka taro. Ketika Anda melakukan apapun seakan-akan kau melihat terhadap sang yang berperan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan berarti artinya iku majas. Sing delok Allah iku Allah dhewe, dudu awakmu lho, bukan kita. Kita kan sudah fana Pak gitu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, wis ayo dinikmati dengan cara terus tumbuhkanlah rasa cintamu pada Allah dengan cara jangan kau lepaskan zikir sirul asrar. Mudahnya sirul asrar muncul dalam hatimu, didorong zikir khafi, zikir sir. Di dalam thariqah kita masing-masing lakukan zikir sir. Ikut terserah, boleh tanpa sir, boleh dengan zikir sir. Wis gak usah gegeran, aku enak sir ambek sir sing kono, aku gak enak sir. Udah gak usah gegeran, sing penting podo-podo tujuannya yaitu kepada Allah.
bah sing ono makom tajrid, bah sing bah yang ada di makom tajrid atau tadi makom sabab, semuanya sama di mata Allah bila mana itu sama-sama memegang ilmu zikir sirul asr untuk bisa sampai pada Allah. Tapi tetap di mata manusia nggak sama loh Pak. Wong tukang sapu ambek tukang bisnis pengusaha kok sama? Ya tetap nggak sama di mata manusia. Tapi ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Oke, itu Bapak Ibu hadirin pas 1 jam. Abah tadi pesan kita juga banyak kegiatan, mesakin yang terlalu lama, cukup 1 jam, nanti ditambah dengan pertanyaan 3. Bapak 2, Ibu 1. Ibu nggak ada, saya kasihkan Bapak. Monggo, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau usul tentang tawasul, Yai. Tapi sebelumnya saya mohon maaf Tentang apa? Rasul? tentang tawasul. Oh, tawasul. Tapi saya mohon maaf sebelumnya karena saya takut tidak tersusun atau kurang memahami usul saya mohon maaf sebelumnya sekalian dengan jemaah-jemaah, saya mohon maaf. Tentang tawasul kepada semua orang-orang yang mendahului saya, katanya syariat harus lewat Rasulullah. Di tawasul itu, pertanyaan saya, di tawasul itu harus tajalli. Di tajalli itu harus liwat yang muhaddas atau liwat yang qadim. Saya mohon maaf. Di qadim itu ada qadim musasi, ada qadim hakiki. Pertanyaan saya kedua, di qadim hakiki itu atau apakah bisa dinamakan huwal awwalu? Di huwal awwalu itu ada asal. Diri seperti saya, apakah bisa kepada dalamnya huwal awwalu dengan ilmu itu? Yang bernama ilmu itu nyata. Tapi kalau dengan hak, apakah bisa diri saya sampai kepada hak itu? Yai, saya mohon maaf bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan tawasul, apa yang sudah kita geluti, kita pahami, kita terima di dunia syariat dan thariqah, memang harus muktabaroh, ya, sanadnya harus lurus sampai Rasulullah. Yun sewu, itu ya penting, terserah jenengan. Tapi ada Pak Bu, namanya tawasul itu milih jalan pintas. Jalan pintas. Jadi dia tidak menyebut bin A sampai Z, enggak. Ada seseorang itu mempunyai satu keyakinan, tawasul itu langsung dijamak, khususon semua kekasih Allah. Al-Fatihah. Wis baik yang sudah kekasih Allah yang sudah meninggal secara syariat atau belum, semua itu kedapatan. Karena dia yakin Allah tidak bodoh, Allah akan tahu. Ini kalau boleh cara perjalanannya kita itu lewat tol, Pak. Tidak terlalu lama-lama.
Wis, ini ada kaitannya tawasul hablum minan nas dengan dasar mutabaroh sanad. Tapi bagaimana ada satu pengertian hablum minallah, dan itu pun mereka punya dasar. Ada Pak yang disebut hablum minallah, tali langsung antara roh pada Allah tanpa melewati siapa-siapa. Ada seseorang yang punya keyakinan tentang hablum minallah ini, yang dimaksud hubungan langsung terhadap Allah tanpa melewati pelantaran sanad makhluk. Mungkin inilah yang dimaksud pada saat itu tidak pernah digelar terang-terangan. Contoh ini, saya makan buah semangka, hatiku sudah tidak melihat semangkanya, hatiku langsung pada Allah. Berarti semangka ini sudah tidak berlaku hukumnya bagi saya sebagai pelantaran Allah. Tadi kan saya katakan semangka diizini Allah membawa rasa manis lagi itu ya. Rasulullah diizini Allah untuk bisa mensafaati umat lagi itu dah. Nah, ini ada dua kaul, sehingga seakan-akan sehingga kita menuduh, meyakini bahwasanya yang memberikan syafaat adalah Rasulullah. Oke, itu ya gak salah, karena makomnya orang beda-beda. Ada orang yang makomnya itu tanpa wasilah, tanpa sanad, langsung yang disebut hablum minallah, hati langsung pada Allah. Jadi ada hati yang imannya itu langsung tajalli niki wau Allahnya. Tapi ya tolong jangan diomong nang jopo. Es dulu nggih, biar gak bingungkan orang yang belum kelasnya. Artinya gini, dalam hati jenengan itu sudah tidak memakai bahasa semangka. Hati sampean sudah, dalam hati itu sudah tidak berguna semangka ini, tidak berlaku gitu loh. Walaupun semangkanya dimakan, hati ini tetap Allah, tidak semang. Tapi ojo diomongin coba cah aku makan Allah. Bahaya ini. Oke nggih? Lebih bijaksana gini Pak. Monggo Pak semangkanya dimakan Pak, tapi hati jenengan iku Allah. Tapi gak diucap. Secara syariat lesan mengatakan semangka, tapi ruhaniah itu semangkanya sudah tidak berlaku nama itu. Tinggal Allah, nggak apa-apa kalau gitu. Jadi terserah kita milih yang dari mana, berwasilah atau tidak. Tapi aku yakin berwasilah atau tidak, yang sudah sampai pada Allah tidak akan pernah menyalahkan di antara 1 dan 2 ini tadi. Nggak akan pernah. Wah, poyo gak iso, nggak bisa sampai Allah kalau tidak melalui Rasul. Sanatnya mana? Kok ilmuwan sanatnya? Kok ilmuwan khalwatnya? Dari siapa? Kemana? Sibuk gegeran, gak teko-teko. Sibuk adu argumental, pinter-pinteran, akhirnya nggak nyampe-nyampe, terakhir sampai kedatangan kematian. Naudzubillah min dzalik. Muga-muga kita dijauhkan dari itu. Yes. Yang kedua, tentang masalah
Apa Mang? Tajalli. Tajalli. Oh gitu. Nggih. Tentang tajalli lewat muhaddas ataukah lewat qadim. Nah, apa sih muhaddas itu? Dunia saisinya, dunia dan perkara yang diciptakan oleh Allah. Ini perkara baru. Kalau qadim itu adalah maksudnya adalah Allah. Kita bertajalli apakah lewat muhaddas atau lewat qadim? Terserah. Boleh kita lewat muhaddas, ya ini kita masih ngomong semongko. Ono lagu semongko lah ngene. Napa sih semongko niku Pak? Kalau ketungal cilik-cilik semongko, balik semongko apa sih karepe iku? Boleh secara syariah ini muhaddas Pak, muhaddas ini, muhaddas. Lah, dengan wasilah inilah kita akan bisa tajalli pada Allah. Berarti gak jauh berbeda dengan yang awal mang. Lewat bersanat atau tidak bersanat, wasilah sampean iki wis gak atik melalui manusia langsung hablum minallah apa bi terserah. Langsung lewat qadim langsung. Tapi biasanya loh Pak ya, kita kebanyakan di Indonesia kelompok atau organisasi Nahdliyin itu muhaddas dulu, biar kita itu tahu proses. Tetap masalah ikhtiar usaha biar berlaku, hukum syariat biar berjalan, tapi akan menjadi hukum hakikat supaya bisa sampai pada ma'rifatullah. Makanya mengapa kebanyakan memakai dasar ilmu tasawufnya dari kitab hikam. Biasanya Nahdliyin kita itu seperti itu. Jadi di situ tidak memakai sistem majdubun, memakai sistem wasilun. Syariat yang melaku beriringan dengan hakikat supaya bisa sampai ma'rifat pada Allah. Istilah bahasa sholat secara syariat dijaga ketika melakukan sholat betul-betul keadaan khusyuk. Lah itu, begitulah yang diharapkan. Jadi tatkala kita melakukan tajalli lewat qadim, maka bisa menemukan hakiki. Tapi manakala kita melakukan ketajalian kita lewat muhaddas, bisa sampai hakiki. Tapi tunuk-tunuk, tahu tunuk-tunuk ya? Pelan-pelan. Kata orang Jawa mengatakan, alon-alon sing penting kelakon. Benar sudah. Kalau cara Madura gimana? Laon-laon. Allah, nggih, gitu. Bentar lagi kula ngaos teng Pemekasan menika nanti. Nengane Mbah Yai siapa gitu ngaturi saya. Supaya kula lama lupa bulan apa itu bentar lagi. Udah. Terserah kita diperjalankan milih yang mana, diperjalankan dilewat yang mana, silahkan. Itu semuanya urusan Allah. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Kita ke Surabaya boleh lewat Pasuruan, boleh lewat Mojokerto, boleh lewat Gresik, boleh lewat manapun, silahkan. Janganlah, ini pesan, janganlah kau khilaf, gegeran, gegara nggak sama jalan. Padahal tujuan maksudnya sama.
Sebab barang siapa kalau disibukkan khilaf di tengah jalan nggak nyampe-nyampe, sibuk dengan gegeran. Mohon maaf Pak, tujuan kita diwajibkan sholat, baik yang pakai kunut atau tidak, apa tujuannya? Mendatangi dan bertemu Allah. Lagi itu toh, intinya ada di situ. Bah itu pakai kunut, bah itu nggak pakai kunut, keduanya itu punya hujah masing-masing, punya dalil masing-masing. Wis babano, biarin. Sing penting bagaimana caranya betul-betul kau bertemu Allah di situ. Itu mestinya yang disibukkan. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Mestinya itu. Enggak, kita itu sering-sering gegeran karena khilaf. Lah gitu nggih. Ingat surat Al-Mu'minun, Allah mengatakan 1 dan 2, ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bagaimana caranya khasyi'un? Nah itu kembali pada surat itu tadi, apa maksudnya itu? Ternyata bertemu Allah termasuk salah satu cara ilmu untuk bisa bertemu Allah. Nggih mohon maaf yo ngaji hikam. Paham nggih? Oke. Jadi lewat segala apapun cara bisa untuk sampai pada Allah. Yang terpenting jenengan iki tahu hakikatnya, tujuan bertemu Allah. Di manakah letak titiknya itu? Di sirul asrar. Udah, semuanya muaranya di situ Pak, muaranya di situ. Nih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tadi yang dijelaskan oleh Gus tentang masalah alam kasab atau sabab dan juga alam tajrid. Mungkin kita dengan mudah memberikan contoh bahwa alam sabab ataupun alam kasab itu, katakanlah orang yang menengah ke bawah kehidupannya menengah ke bawah, katakanlah kalangan biasa, itu orang di dalam mencari memperoleh ma'isyatud dunia. Katakanlah gampangnya lek gak kerja gak mangan, itu kalau orang biasa. Itu namanya alam sabab yang dikatakan Gus, atau alam kasab. Lek gak mangan, lek gak kerja gak mangan. Kemudian satunya dijelaskan oleh Gus di dalam kitab hikam itu, ada alam tajrid. Alam tajrid itu gak kerja mangan akeh, gak kerja hidupnya lebih makmur daripada yang kerja. Katakanlah ulama. Bahkan ulama yang berada di posisi tajrid itu apabila dia berkasab maka disebut su'ul adab. Mohon dikoreksi. Terus su'ul adab, su'ul adab artinya ya su'ul adab ya. Artinya kurang bersyukur karena sudah diberi alam tajrid kemudian dia bekerja. Terus yang kami tanyakan ini posisi tengah-tengah Gus. Posisi tengah itu katakanlah antara ulama atau orang biasa atau tajrid dan kasab. Tengah-tengah itu ada ustadz. Ada ustadz. Iya. Posisinya ustadz ini repot Gus. Lek gak kerja gak mangan,
lek kerja gak sugi-sugi. Nah, kenapa? Karena ketika seorang ustadz itu bekerja, kemudian dia gagal, gak sukses-sukses, gak sugi-sugi, itu akan berpikir, saya ini berada di posisi kasab apa di posisi tajrid, gitu. Itu mohon dijelaskan ciri-cirinya, saya ini berada di alam mana, gitu Ustaz. Gitu. Terima kasih. Saya ulangi, tajrid itu bukan harus ulama, bukan. Tajrid itu seseorang yang mengemban takwa baik secara dohir maupun secara batin. Tidak harus diposisikan sebagai ulama. Itulah mereka yang hatinya terus bergemuruh zikirnya pada Allah. Belum tentu juga Allah akan melebihkan mereka dari segala urusan maisatut dunia. Yang jelas dia tidak akan kekurangan. Ini makna daripada tajrid. Sehingga beliau konsekuensinya adalah menambah mutu ibadah, tambah baik, baik secara lahiriah maupun secara batin. Ini makna daripada tajrid. Bukan harus menjadi ulama, bukan harus menjadi ustadz. Bisa jadi dia itu orang yang, mohon maaf loh Pak ya, secara fisik sudah nggak mampu untuk dibuat kerja. Bisa jadi seperti itu. Akhirnya jatuhnya dia itu hanya memegang takwa pada Allah. Memang di dalam golongan itu ada tiga, ada tajrid, ada asbab atau sabab. Ada satunya lagi, yoga sabab, yoga tajrid. Ini gimana ini? Gini Pak, gini. Itulah mungkin jenengan bisa ngambil kesimpulan ya. Secara takwa, mohon maaf, secara takwa zahir batin ya tidak. Terus kita itu maisah itu ya rok-rok asem. Tahu rok-rok asem ya? Apa Pak? Enggak apa namanya? Kadang-kadang ada yang dimakan, kadang-kadang juga tidak ada yang dimakan. Mungkin ini yang di tengah-tengah yang jenengan maksud, mungkin bukan tajrid ya bukan sabab. Tetapi kalau boleh saya simpulkan, tadi kan dua toh, sabab dengan tajrid. Sekarang muncul tengah-tengah lagi. Sebetulnya semuanya sama di mata Allah tatkala ruhaniyah itu betul-betul memegang teguh tali Allah. Itu di mata Allah loh ya, tidak di mata manusia. Kita mengatakan asbab dan tajrid itu kan karena pandangan manusia. Kalau pandangan Allah tidak tajrid, tidak asbab atau tengah-tengah tadi. Enggak. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Allah enggak melihat status ulama, tajrid, asbab. Enggak. Allah enggak melihat status kita. Tapi fi qulubikum, bagaimana hatimu? Sungguh anibudullaha wajtanibut taghut atau enggak? Hanya itu. Sampean lihat apa sih yang paling inti daripada seruan Rasulullah. Paling inti, beliau ditugaskan ke dunia ini, yang paling inti itu apa?
mencondongkan hati hanya pada Allah disebut nyembah, ya. Wajtanibut taghut, lan meninggalkan iman selain Allah, hanya itu. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Ini Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu kecuali harus membawa wahyu yang inti. Apa? La ilaha illa ana. Fahamkan tentang apa maksudnya la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Otomatis prosesnya dari syariat, thariqat, hakikat, iki inti. Fa'budun, suruh ajaan menyembah saya, gak nyembah ini, nyembah ana. Fa'budun, ini kan sih nama, ya, ini masih nama ini. Huwa termasuk sifat, anta sudah dekat, dia, huwa dia jauh, anta dekat di depan, ana sudah nggak ada anta, nggak ada huwa, nggak ada Allah, udah. Ini Pak Bu ya, inti semua utusan Allah itu visi dan misinya adalah genahkan, menjelaskan ini. Arahkanlah ruhaniyahmu, hatimu hanya pada Allah. Wastanibu, kalau kita ngomong konteks iman, arahkanlah imanmu hanya pada Allah, jangan pada semangka. Wastanibu taghut, jauhi semongko itu, iman semongko. Jelas nggih? Ini lah, sementara barang siapa yang berani menjelaskan tentang itu ruhaniyah, wah, celop. Mohon maaf, saya 23 tahun sudah merasakan keluh kesah bagaimana kami dihina, dicaci, dimaki, bahkan mau diusir dari kampung saya. Udah, saya teringat sejarah Rasulullah, saya teringat sejarah para nabi dan rasul sebelumnya, manakala menjelaskan tentang kebenaran yang mutlak, pasti yang melawan itu bukan orang ringan-ringan, malah pemimpin. Nabi Hud ketika masuk kepada kaum Lut, kaum Ad, ya, kaum Ad, bagaimana? Beliau Nabi Hud dikatakan golongan orang tidak waras dan mengada-ngada. Padahal mengajak ruhaniyah itu untuk meninggalkan selain Allah dan untuk menyembah Allah. Ini konteksnya hakikat, bukan syariah. Kalau konteksnya syariah, ya jasmani ini kita harus patuh dengan hukum syari. Bun salah paham. Saya hanya menuangkan dari sisi ruhaniyah. Kalau jasmaniyah sudah maklum, semuanya sudah paham tentang hukum syariah. Tentang ruhaniyah, sebab kita manusia nggak mungkin jasmani saja, mesti ada ruhani. Bukti, jenengan tidur bermimpi, Anda dikejar-kejar orang gila membawa pedang, lari enggak? Lari. Itu kalau di dalam diri kita membuktikan ada ruhaniyah. Kemana ini nanti? Allah sudah katakan, aku ciptakan manusia tanah dari saripati, jasadnya dari saripati tanah, nanti kembali ke tanah. Allah ciptakan ruh, wa nafakhtu, nanti akan kembali kepada Allah, wa inna ilaihi. Pertanyaannya, sudahkah kau tahu jalan ke Allah? Sudahkah kenal Allah? Biasanya malah
pemimpin-pemimpin itu kadung kedisian pinter, kadung kedisian ngalim, akhirnya merasa dirinya alim, padahal alim ilmu itu sifat siapa? Allah. Mengapa kita su'ul adab dengan bentuk merasa kita yang memiliki? Ini konteks hakikat loh Pak, bukan syariat. Kalau syariat sudah wajar, konteksnya hakikat. Nggak boleh bos, walaupun alimo koyo opo kita di pandangan manusia, tetap di pandangan Allah itu hanya milik Allah. Kita hanya majasnya beliau Allah, bukan mutlak kita. Kata Rasul dalam surat Al-Kahfi ayat 110, innama ana basyarum mislukum, aku itu sama dengan kau. Kata Rasulullah, sama manusianya. Mengapa kau sembah aku? Mengapa kau puja-puji aku? Aku juga makhluk. Pujalah, pujilah, sembahlah. Siapa yang ku sembah? Itu Rasulullah. Alhamdulillah utawi sekabeh puja dan puji iku lillahi apa li Rasul? Hah? Li makhluk apa lillah? Lah ya sudah, kemudian kita waca tapi prakteknya kita salah. Secara konteks hakikat, tapi secara konteks syariat nggak apa-apa. Kalau hanya secara fisik, ruhaniyahmu tetap lillah, harus pada Allah. Lah ini loh maksud saya hadir itu negesno ajaran Rasulullah, jangan dicampur-campur. Jasad rohaniyah nyembah mujanya nangone makhluk, jangan bos. Jasad silahkan ke jasad, ruhaniyah tetap pada Allah. Wis iki ditentang oleh umat-umat dulu pada zaman Rasulullah piyambak-piyambak. Akhirnya apa yang terjadi? Penghancuran. Amin tidak ini. Saya tidak disiki kersa. Saya tidak mendahului apa namanya? Kehendak Allah. Enggak. Sudah tidak terlalu lama kok. Kita akan dihancurkan Allah itu enggak terlalu lama. Sebetulnya ini sudah isyarat. Mengapa sekarang sudah di floor, tidak ditutup-tutup seperti tahun-tahun sebelum 2014? Ayo. Itu tetanda Allah mau mengutus malaikatnya turun ke bumi untuk penghancuran, manakala kaumnya itu sami'na wa asoina. Ya sampai bilang. Makanya saya sudah sering saya katakan, saya sudah berapa hari ini? Seminggu sudah. Ada yang mengatakan ajaran saya roti rasa tai. Langsung ke nomor saya Pak, saya di anjing-anjing, saya di babi-babi, sungguh wallahi billahi. Nah, saya cuman gini, oh iya Rasulullah dulu itu ya dihabisin seperti itu. Bahkan zaman kaum Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal merencanakan untuk membunuh. Saya nggak seberapa, hanya dikatain itu. Bagaimana Rasulullah mendak nemen di kaum Taif, bagaimana beliau diantemi. Buka di dalam surat Al-Hijr ayat 94 sampai 99 ayat yang terakhir. Bagaimana Rasulullah ketika menyampaikan dengan terang-terangan apa yang didapatkan oleh beliau, cacian, makian, sampai beliau terasa dadanya sempit. Maksudnya dada sempit itu, mohon maaf ya, Rasulullah pernah ngalami ngersulo, bahasa Indonesia ini ngersulo ya, mengeluha, nelongso, nelangsa gara-gara iki kebenaran. Mengapa kamu saya selamatkan kok saya kasih ini kok tetap gak mau? Ya betul yang mengatakan roti rasa, ya itu sama, nelongso. Akhirnya Allah menegur Rasulullah,
fasabbih birabbika. Udah, sucikan hatimu dari kesempitan. Yang membikin seperti itu umatmu kaum Taif, kaum Quraisy, ikut juga aku. Itu kalau kita sudah kembali kepada ahad loh Pak ya, plong pawena. Tapi kalau belum ke ahad, waduh koyok perang-perangan. Kemarin ada yang tidak terima, siapa Gus orangnya? Tak tebas. Ya, gak nambahi, masalah selesai. Wis biarlah, memang maklumono dia karena belum mengerti. Saya mencoba untuk meniru Rasulullah dengan semaksimal mungkin lah, nggak apa-apa. Dan saya sendiri pun jangan pernah bisa dihentikan kalau bukan Allah yang menghentikan. Hanya itu saya. Mohon maaf Pak, kok ngomong capek, saya nggak ada hentinya Pak. Pagi kerja, mohon maaf ya, pulang jam 1 siang atau jam 12. Kalau keluar kota jauh, Jawa Tengah, saya langsung berangkat. Kalau di Surabaya saya bisa istirahat, nanti habis maghrib berangkat, nggak ada capeknya. Kok ngomong capek, menurut sifat basaria saya mesti capek lah Pak, manusia ya capek, tapi itu sudah tidak saya hiraukan, karena ini tugas dari Allah. Apapun itu yang terjadi, saya harus siap menghadapi apapun. Bila mana saya di tengah jalan, Allah mematikan saya ikhlas. Walaupun di tengah podium, nggak apa-apa. Istri anak saya sudah saya pondasi. Jangan pernah menunggu saya pulang kalau saya sudah berangkat ngaji. Anggaplah saya sudah mati. Gitu. Supaya apa? Biar nggak kaget kalau memang terjadi sungguhan loh, gitu loh. Alhamdulillah, sambil menangis, ya saya dukung, gitu. Itulah istri ya. Terus tak tanya, Bek ya nak sing lirik-lirik apa? Enggak apa-apa, ajak ke sini. Itulah istri. Mulai ngeten niku cek mboten ngantuk, paham nggih? Sepawaneng ya, fresh. Iya rek, sepan aku lho gak di korean ki ket nyumet jile. Pinjem. Bahasa syariat aslinya salah, pinjem korek mboten salah. Enggak boleh. Harus minta apinya. Tapi berhubung sudah kebiasaan pinjem korek majas, enggak apa-apa. Kang langkung nggih, ngaten. Nggih. Ada lagi, satu kali lagi, monggo. Kan masih 2 perempuan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Kiai, bagaimana caranya makrifat kepada Allah? Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ada Mbak? Sudah ada. Nggih. Matur suwun Ibu. Boleh kula ngekeki oplos? Monggo Pak, dikeki oplos Pak wong wedok Pak. Bagaimana caranya kita bisa makrifat pada Allah? Kalau kita kembali kepada surat Al-Kahfi ayat yang terakhir ini, ayat yang terakhir, tolong dibuka di YouTube, di Google. Wa man kana yarju liqa Allah liqa Rabbi, ngoten niku. Pakai Rob Pak niki nggih, bukan pakai Allah. Tulisannya pakai Rob,
Rob itu berarti Tuhan. Berarti boleh bagi orang selain agama Islam. Sing jelas agama yang mengesahkan pada Allah. Itulah yang dimaksud. Barang siapa yang ingin kembali bertemu terhadap Allah, ada syarat dua, Bu. Syaratnya dua. Pertama, fal ya'mal amalan solihan. Lakukanlah perbuatan yang bagus, solihan di mata Allah. Saya konteksnya tidak di jasmani atau syariat, tapi di rohani. Maksudnya yang bertemu itu adalah rohani, maka rohani itu harus melakukan amalan solihan. Apa amalan solihan itu? Kembali kepada ini, sembahlah Allah, tinggalkanlah selain Allah. Iman yang tadinya saya itu terhadap semongko hilang, kemudian kita imannya hanya pada Allah. Faqala aidan barang siapa yang meninggalkan tagut wa yu'min billah wa may yakfur bit taghuti wa yu'min billah. Barang siapa meninggalkan iman selain Allah, maka imannya betul-betul pada Allah. Barang siapa yang cintanya meninggalkan selain Allah, maka cintanya hanya pada Allah. Dan itulah Rasulullah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Rasul. Jikalau kau cintamu ingin diterima Allah, ikuti aku. Tinggalkan iman selain Allah. Jikalau kau mau wa yu'min billah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, cintamu akan diterima oleh Allah dan semua dosa-dosamu syirik itu disepuro, dimaafkan oleh Allah. Inilah yang dimaksud fal ya'mal amalan solihan. Mulai pagi sampai pagi sibukkan hatimu berzikir. Ala bidzikrillahi tatmainul, itu ketenangan itu hanya satu, bertemu Allah. Hanya bertemu Allah, inilah yang abadi. Tapi ada konsep yang lain, orang lain mengatakan yo gak sisi itu ketenangan, senang itu ketemu nek dunyaku ukeh, ya, bisnisku lancar, semuanya punya, iku katanya ketenang. Tapi kata Allah, ad-dunya mataul, tertipu awakmu. Kok bisa? Nanti pasti kau tinggalkan, lenyap sudah. Tapi kalau kau bercintamu ketemu dengan Allah selama-lamanya. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah ada iman di dalam dirimu ketika kau beribadah. Jangan pernah beriman selain Allah, maksudnya dalam dirimu ketika kau beribadah. Beribadah itu yang bagaimana? Apakah hanya sholat? Bukan hanya itu. Artinya semua aktivitas apapun yang berlaku pada diri jenengan itu disebut ibadah di mata Allah, manakala hatimu hanya beriman hanya Allah yang segala-galanya, yang menggerakkan, yang apapun hatimu sudah fokus hanya Allah, maka itulah yang dimaksud wala yusyrik. Jangan kau menyekutukan terhadap Allah ketika kau beribadah. Ketika kau melakukan apapun, jangan pernah ada perserikatan, jangan ada pernah persekutuan. Contoh sing dikatakan persekutuan, kula makan semongko tadi, saya yakin iman datangnya manis dari
berarti saya mengadakan persekutuan. Jelas nggih? Lakukanlah hal itu sampai kapan? Dibuka Al-Hijr 99 kata Rasulullah. Sampai isdet. Tahu isdet? Sampai maut. Al-yakin, sampai kematian. Makanya mengapa saya mengatakan kholwat 40 hari 40 malam iku untuk memberi spot sampai iku spotnya cek tinggi, padahal itu lamanya begitu Bu ya. Ingat tadi yang saya katakan surat Az-Zumar ayat 54, jangan pernah kau kembali pada Allah sebelum panjenengan kedatangan kematian. Jangan. Artinya kembalilah sebelum Anda kematian. Kita umur tidak tahu kapan kita akan meninggal. Tidak harus menunggu tua yang muda, tidak mesti menunggu sakit yang sehat, tidak. Bisa jadi Allah memanggil ketika kita masih muda, masih kuat, masih sehat. Ya. Dengan disitulah mengandung pengertian wisdang lekas kembali pada Allah. Ingat, yahjubuhum bi ilmihim, yahjubuhum bi ibadatihim, yahjubuhum bi amwalihim. Allah akan menyesatkan kita lewat ilmu yang ada pada diri kita. Akhirnya kita semakin tinggi, semakin rumongso. Lah, berarti ilmu menghalangi kita pada Allah. Ibadah juga begitu. Semakin lebih baik daripada orang lain. Amwal, harta juga begitu. Itu satu sisi. Satu sisi lain, penghalang itu tidak akan menjadi penghalang dalam dirimu manakala Anda itu sudah ada etikat untuk bertemu, apalagi sudah bertemu Allah. Sugiyo koyo opo, kaya bagaimana, alimo notok langit yo opo, jabatamu tinggi yo sampai presiden koyo opo, ngibadamu api o koyo opo. Seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, itu tidak menjadikan hatimu takabur, tidak menjadikan penghalangmu, justru itu kendaraanmu untuk bertemu Allah. Seperti Hadrati Syekh Abu Hasan As-Sadili, dia waline Allah tapi sugihnya itu luar biasa Pak. Ya punya jabatan. Berarti kekasih Allah itu bukan hanya sing klunuk-klunuk, bukan ya. Bisa jadi pejabat, bisa menjadi pedagang, bisa apapun. Allah meletakkan kekasihnya itu. Oke, jadi Bu, caranya jenengan pertama kudu selalu melakukan zikir. Kedua, ada kaitannya dengan zikir yang kumaksud sirul asro. Itulah yang untuk membentengi hati jenengan tidak melakukan syirik iman selain Allah. Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang diterima, yang diberikan Allah terhadap kita, ilmu. Mudah-mudahan harapan kita jadi ilmu ingkang manfaat dan barokah terhadap keluarga kita fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian penuturan ilmu dari Gus Mukhlason Rosid. Semoga apa yang disampaikan dan diuraikan tadi bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua, yang akhirnya apa yang kita lakukan dan apa yang kita amalkan bisa menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.